Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamik, asal sekolah MI DDI Mandar Capi, Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Peserta PPG Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN K. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. NIM 207224654. Akan melakukan praktek pembelajaran mapel Al-Quran Hadis di kelas 5 dengan tema hadis ciri-ciri orang munafik dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Baik, anak-anakku sekalian, kita pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, kita mari berdoa bersama-sama, ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, dipersilakan. Persiapan sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, ya. Baik, gimana sebelum kita mulai pembelajaran, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pada materi pembelajaran hari ini, kita absen dulu, ya. Satu persatu, ya. Baik, saya absen satu persatu. Abdullah Hadir. hadir, ya. Baihaqi, Hadir. Umar Hasan, Salsabila, Hadir. Launi, Hadir. Alza, Hadir. Mutmainnah. Hadir. Baik, satu. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi Al-Quran Hadis pada bab 8 kelas, ya. Jadi pada bab 8 itu materinya adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi oleh karena pelajaran hari ini adalah tentang ciri-ciri orang munafik, bagaimana kita mengetahui hadis tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi kira-kira kalian itu sudah mengenal apa itu
orang-orang munafik? Sudah pernah mendengar? Ya, sudah mengenal ciri-ciri orang munafik? Ya, jadi tujuan kita belajar hari ini adalah bagaimana kita mengetahui hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, itu adalah materi kita hari ini. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya bertanya dulu tentang kira-kira kalian itu pernah berbohong nggak? Pernah. Nah, ketika kalian berbohong, apa yang kalian rasakan? Ragu mau bilang apa enggak, Pak? Oh, ragu. Ya, makanya kalau orang munafik itu pasti tidak bisa mengucapkan sesuatu yang benar. Jadi bohong itu jangan sampai kita miliki. Kita harus jauhi dalam kehidupan kita. Baik, kita akan melafalkan bersama-sama tentang hadis ciri-ciri orang munafik. Ya. Baik, sama-sama ya. Kita mengucapkan. Dengarkan ya, nanti saya bacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ya. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada. Ya. Baik, kita dengarkan. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhafa wa idza tu'mina hana. Ya. Jadi itu adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi apa artinya hadis itu? Yang pertama adalah tentang idza hadasa kadzaba, ya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Itu arti dari hadis itu. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak mengingkari janji. Ya, karena mengingkari janji itu adalah salah satu ciri orang munafik. Yang ketiga adalah berkhianat. Ya, kita tidak boleh berkhianat ketika diberikan amanah. Karena ketika kita mengingkari amanah yang diberikan, maka kita adalah termasuk orang-orang munafik. Kita tidak boleh memiliki sifat itu, ya. Jadi itulah hadis tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Jadi nanti itu kita harus mengetahui, ya, apa itu ciri-ciri orang munafik dan bagaimana cara menghindari sifat-sifat munafik. Ya, cara menghindarinya adalah bagaimana kita harus bersifat jujur. Ya, jadi kalau kita ingin menghindari sifat munafik itu kita harus bersifat jujur. Apa yang disebut jujur? Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebenarannya, ya. Makanya kita harus menghindari itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak dikatakan orang munafik. Ya, yang kedua adalah kalau kita ingin terhindar dari orang munafik, maka kita jangan mengingkari janji. Ya, jadi kita harus penuhi janji itu. Kalau kita berjanji, maka kita harus penuhi janji itu. Maka insya Allah kita akan terhindar dari apa? Sifat munafik. Nah, itu. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang munafik adalah jangan sampai kita berkhianat, mengkhianati apa yang diamanahkan. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab apabila diberikan amanah. Ya, kalau kita tidak
melaksanakan amanah, maka kita termasuk orang-orang munafik. baik. Kita melanjutkan untuk menonton video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mari kita menyaksikan videonya. Ini dia hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathatun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata selalu berbohong, kemudian apabila berjanji selalu mengingkari, dan apabila dipercaya selalu khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dia arti perkata hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, yang pertama an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan shalawat atasnya. Wasallama, ya, ayatul munafiki, tanda-tanda orang munafik. Salasun, ada 3. Idza haddatsa, apabila ia berkata, kadzaba, ia dusta. Wa idza wa'ada, apabila ia berjanji, akhlafa, ia mengingkari. Wa idza tumina, apabila ia dipercaya, khana, atau berkhianat. Itu ya arti perkata hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Dari ciri-ciri hadis tersebut adalah yang pertama, ciri-ciri orang munafik adalah suka berdusta, kemudian yang kedua tidak menepati janji, dan yang ketiga berkhianat saat diberi amanah. Anak-anak yang sholih, isi kandungan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Apa sih munafik itu? Artinya menyampaikan perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Jika dihubungkan dengan iman, orang munafik adalah orang yang mengaku dirinya beriman, padahal hatinya tidak beriman. Jadi jika dihubungkan dengan keyakinan, kedudukan orang munafik ada di antara orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sholih, bagaimana sih contoh sikap orang munafik? Nah, contohnya adalah melakukan sholat misalkan, dan mengaku beriman dan berkumpul dengan orang banyak, padahal ketika tidak berkumpul dengan orang banyak ia malas melakukan sholat atau bahkan tidak mau sholat, gitu ya. Jadi tindakan sholat hanya saat berkumpul dengan orang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya agar dirinya mendapat pujian dari orang-orang tersebut, biar dianggap sholat, gitu ya. Dari contoh tersebut terlihat kalau munafik adalah penyakit rohani yang sangat dipengaruhi oleh hati manusia, karena ada di dalam hati manusia. Di sifat munafik ini tidak tampak. Jadi sifat munafik baru akan terlihat melalui sikap sehari-hari. Karena sholih dan sholihah, selain contoh tersebut, apalagi ciri-ciri orang munafik? Nah, ciri-ciri orang munafik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suka berdusta atau suka berbohong, suka menyampaikan hal-hal yang tidak benar terjadi. Itu namanya berdusta. Jadi sikap dusta ini bisa ditemukan dalam bidang keyakinan ataupun dalam bidang muamalah atau sosial. Suka berdusta dalam bidang akidah dapat terlihat pada sikap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi padahal hatinya tidak demikian, tidak beriman. Jadi sikap seperti ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 14 sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ayat 14. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka bertanya, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali pada setan-setan,
para pemimpin mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok. Surat Al-Baqarah ayat. Sementara itu suka berdusta dalam bidang muamalah sosial dapat terwujud dalam banyak hal. Contoh kerjakan selama 15 menit ya. 15 menit. Waktunya 15 menit ya. Baik, sudah ada yang selesai? Selesai, Pak. Nah, baik, maju. Sini. Ya, sini. Coba baca, presentasikan apa yang ya, sini ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa sifat munafik? Ada 3, yaitu bila ia berbicara ia dusta, bila ia berjanji ia ingkar, bila ia diberi amanat ia berkhianat.
harus menjaga amanat dan berikan contohnya. Yaitu jika harus menjaga amanat yang dipercayakan kepada kita, contohnya guru mempercayakan tanggung jawab kelas kepada kita dipercaya menjadi kebersihan kelas, dan kamu tidak menjaga kebersihan kelasmu sehari-hari, dan itu adalah contoh orang-orang yang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lainnya sudah ada yang selesai? Selesai, Pak. Nah, baik, saya teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal 1. Sebutkan 3 saja ciri-ciri orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah 1. Suka berbohong. 2. Mengingkari janji. 3. Orang munafik orang yang berkhianat. 2. Apa yang dinamakan dengan berkhianat? Berkhianat adalah contoh ketika ada orang yang memberi amanah, kita harus mengamankan. Jangan sampai tidak menerima tersebut. 3. Apa yang dimaksud dengan mengingkari? Mengingkari adalah ketika kita berjanji, jangan sampai janji itu tidak benar. Apa yang dimaksud dengan berbohong? Berbohong adalah ketika kita mengucapkan sesuatu, jangan sampai kata yang kamu sampaikan itu tidak benar. Ya, oke. Baik, kesimpulan pada pagi hari ini bahwa bagaimana sifat-sifat munafik itu jangan sampai kita miliki, ya, karena sifat munafik itu adalah merupakan sifat yang tidak baik untuk kita miliki. Jadi hadis yang kita pelajari hari ini adalah yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Yaitu apa? Siapa yang bisa melafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik? Yo, siapa? Yo, ada. Baik, yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafikina salasun idza hadasa kadzaba wa idza ahana, dan itulah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi mudah-mudahan sifat munafik itu terhindar dari diri kita semua dan bisa kita mengambil pelajaran bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama, ya, dipimpin oleh ketua kelas. Persiapan sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama.